Bertemu lagi di channel MyClub ID dan kali ini kami akan memperkenalkan produk terbaru dari casing Cooler Master Masterbox 540. Stay tune dan tetap tonton video ini sampai selesai. Yang saya pegang di tangan saya ini adalah manual book dari Masterbox 540. Casing yang ada di samping saya ini yang sedang menyala-nyala dengan kemewahan RGB yang sangat estetika. Ini RGB bisa dinyalakan melalui controller yang ada disertakan pada paket penjualannya. Nah, kita akan mengulas seperti apa casing ini dan buat siapa sih casing yang kelihatan cukup elegan ini, dan kalau melihat dari RGB-nya ini mengingatkan kami pada desain mobil balap ya. Jadi ada kesan speednya dan ada kesan tegas ya pada efek yang ditampilkan di bagian front panel di casing Masterbox 540 ini. Mari kita bedah casing ini melihat apa saja fitur-fitur yang ditawarkan dari Cooler Master bagi para gamer. Cooler Master Masterbox 540 ini memiliki tempered glass di side panel dengan ketebalan 4 mm sesuai dengan informasi yang kami dapatkan di website Cooler Master. Membukanya juga toolless tanpa harus menggunakan obeng. Di sini ada thumb nuts yang bisa kita putar dengan menggunakan 2 jari dan kita tinggal menggeser ini. Dan tempered glass sudah dapat kita lepaskan. Kita bisa lihat di sini bagian dalam dari Masterbox 540 dan di bagian samping, penutup bagian samping sebelahnya lagi itu dibuka dengan juga tanpa memerlukan obeng atau toolless ya. Casing ini mendukung banyak sekali form factor, mulai dari form factor extended ATX, tetapi hati-hati untuk extended ATX dia akan mungkin menghalangi kabel manajemen, juga mendukung format atau form factor motherboard server CEB, kemudian tentunya form factor ATX, micro ATX dan mini ITX. Di sini kita bisa lihat ada beberapa lubang yang bisa digunakan untuk konfigurasi dimensi atau form factor dari motherboard yang tadi kita sudah sebutkan. Di bagian bawah kita lihat ada PSU cover yang memiliki celah. Jadi kalau ada brandnya itu masih bisa tampil di sini, jadi tidak tertutup semuanya. Dan di bagian atas ada ventilasi yang bisa menjadi jalan dari udara untuk bisa mengalir. Di bagian belakang pada paket penjualan casing Cooler Master Masterbox 540 menyertakan satu buah kipas berukuran 12 cm. Cycle flow dengan kecepatan RPM mencapai 1800 dan kipas ini sudah mendukung ARGB. Salah satu hal yang menonjol dari casing Masterbox 540 adalah disertakannya RGB controller pada paket penjualan seperti ini. RGB controller ini bisa langsung terhubung dengan motherboard ataupun juga bisa independen jika motherboard yang kalian gunakan tidak mendukung ARGB. Sekali lagi, sistem RGB yang digunakan di sini adalah 5 volt ARGB ya, atau addressable ARGB. Jadi pastikan jangan salah ketika menggunakan motherboard untuk melakukan sinkronisasi. Jangan sampai memasangnya di motherboard yang memiliki 12 volt RGB saja. Kemudian kita bisa lihat juga ada perlengkapan seperti cable ties dan juga motherboard yang digunakan untuk memounting motherboard ataupun SSD ataupun hard disk.
Celah untuk kabel manajemennya juga cukup berantara. Ini kalau saya selipin telapak tangan saya, jari saya bisa masuk. Jadi cukup luas di bagian samping ini untuk kabel manajemen atau untuk menyembunyikan kabel-kabel dari power supply. Kemudian kita bisa lihat juga ada tray untuk hard disk ataupun SSD di sini, disertakan 2 buah tray. Dan juga kita bisa melakukan mounting SSD pada lubang-lubang yang ada di bagian belakang ini. Di bagian atas kita bisa menemukan dust filter atau penyaring debu. Dan kita juga bisa menggunakan hingga 360 mm radiator di bagian atas. Dan ingat, untuk pemasangan radiator di bagian atas, pastikan bahwa ketebalan radiatornya maksimum 55 mm atau 5,5 cm untuk mencegah terbenturnya radiator dengan motherboard ataupun komponen lain yang masuk di dalam casing. Di bagian depan atau di bagian front panel itu juga bisa kita pasangkan radiator berukuran 360 mm sehingga casing ini dapat memuat sekaligus maksimum 2 buah AIO ataupun custom loop yang memiliki radiator berukuran 360 mm plus 1 buah kipas. Kalau kita berdasarkan kipas, kita bisa total memasangkan hingga 7 buah kipas di dalam casing Masterbox 540 ini. Di bagian bawah, kita juga bisa menemukan dust filter lagi. Dust filter ini sama seperti yang digunakan pada casing-casing Cooler Master atau beberapa casing-casing yang lain sudah umum digunakan dan tidak terlalu istimewa ya. Ini cuma standar saja. Dan kita bisa melihat juga ada 4 buah kaki-kaki yang menopang casing ini dan memberikan celah ventilasi udara. Seperti ini. Dan di bagian depan atau front panel yang sangat menarik dari casing ini sebenarnya adalah efek-efek RGB tadi yang ditutupin oleh akrilik di bagian depan. Tetapi tidak semuanya, karena di bagian sisi kiri dan kanan kita bisa melihat ada ventilasi yang cukup besar, cukup lebar, yang bisa membawa udara masuk atau intake ke dalam casing ini dengan cukup baik. Dan di bagian atas untuk panelnya terdapat 2 buah port untuk USB 3.2 Gen 1 Type A. Kemudian ada tombol power, ada jack 3,5 mm untuk audio, kemudian tombol reset yang bisa digunakan juga sekaligus untuk mengganti efek-efek RGB dan juga menyertakan 1 buah USB 3.2 Gen 2 Type C. Kami juga melakukan pengukuran pada plat casing yang digunakan dan kami menemukan ketebalannya sekitar 0,68 mm. Kalau dikurangi dengan coatingnya, kami mengira atau menebak ketebalan dari panel atau plat yang digunakan di casing Cooler Master Masterbox 540 ini ada di sekitar 0,65 mm. Untuk membuka panel depan, kita bisa menariknya mulai dari bagian bawah. Seperti ini. Dan kita bisa melihat panel depan ini memiliki bahan dari plastik sepenuhnya dengan beberapa ventilasi yang dilengkapi dengan dust filter baik di kiri kanan maupun di bagian bawah. Dengan dibukanya bagian depan dari casing ini, kita bisa dengan lebih luasa memasang radiator ataupun kipas di bagian front panel atau di bagian depan dari casing. Masterbox 540 ini mampu dipasangkan kartu grafis hingga panjang 41 cm, tinggi HSF hingga 16,5 cm, dan untuk power supply-nya mendukung panjang power supply hingga 18 cm. Berikut ini adalah beberapa tampilan efek pencahayaan addressable RGB yang bisa dinikmati dari casing Masterbox 540 ini.
sudah bahas bersama casing yang baru yang masih grace dari Cooler Master ini, dan saya rasa untuk para gamer yang membutuhkan sebuah tampilan yang mencerminkan kecepatan dan juga estetika yang cukup tinggi namun tidak menguras kantong terlalu dalam, kami merasa Masterbox 540 ini cukup ideal. Meskipun pada beberapa bagian kita bisa melihat banyak keseragaman yang dilakukan oleh Cooler Master pada semua casingnya. Jadi jangan heran kalau di Masterbox 540 ini kita menemukan hal-hal yang sama, kemirip-miripan yang sangat kental antara casing ini dengan casing-casing sebelumnya. Ya, kita harus maklumi bahwa untuk membuat sebuah casing itu memang unify design ataupun sebuah desain yang general itu sangat dibutuhkan untuk menghemat dari sisi cost. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat banyak casing dalemannya itu sama, yang diganti hanya bagian efek-efek yang tampil di bagian depan ataupun di bagian sisi samping casing, dan fasilitas yang ditawarkan seperti yang ditawarkan di Masterbox 540 ini kita bisa melihat ada ARGB controller yang disertakan pada paket penjualan, kemudian tempered glass yang juga menambah kesan estetika dan menambah rasa premium daripada casing ini. Oke, untuk kalian Masterbox 540 ini cukup baik bagi kami. Dan kita tunggu produk ini akan segera beredar di Indonesia dalam waktu dekat. Sampai ketemu di video MyClub ID berikutnya.